Sandy, Mr. Krab. I'm looking for a job. Sandy, think poor Sandy. I want some of those. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob tengah melayani Sandy untuk memberikan Krabby Patty combo yang lengkap. Namun di sini Sandy hanya mengambil segelas minuman dan memilih memakan bekal dari rumah. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata isi dari bekal tersebut merupakan kacang barbeque, sampai-sampai SpongeBob yang sempat melihat menutup mata dengan cara menenggelamkan secara rapat. Namun Sandy yang santuy dan mencoba mengambil satu kacang, mengejutkan setelah disantap mulut Sandy sontak berapi yang selanjutnya berasap yang dikeluarkan dari cerobong. Selesai dari itu, SpongeBob yang masih takut apa boleh buat, Sandy dengan baik hati memberikan, dan dirinya yang penasaran sedikit memantau di sekitar sebelum mengambil kacang. Berlanjut dilahap dan berefek api seperti Sandy sebelumnya. Mengejutkan, SpongeBob merasakan ada sesuatu yang jika dilihat ke atas ternyata ada Tuan Krab sedang memantau. Dan dengan itu matanya pun turun untuk melihat hal tak biasa di lokasi SpongeBob. Dan benar saja setelah melihat ke belakang terpantau ada sepiring kacang barbeque yang dengan cepat dirinya turun untuk mengatasi hal yang tak diinginkan. Krab yang dengan emosi memarahi SpongeBob. Ia pun yang merasa bersalah meminta maaf kepada Tuan Krab, serta Sandy yang melihat hanya meminta Tuan Krab untuk mencoba. Di sini Krab yang sedikit marah sambil menyita patty dan kacang. Apa boleh buat setelah dibawa kabur ke ruang kantor, mengejutkan Krab yang mencoba secara sembunyi dengan spontan mengeluarkan semburan. Dan akhirnya ia pun suka sambil mengatakan kalau Sandy akan ia rekrut sebagai koki baru. Sang Sandy yang terkejut tiba-tiba Krab menarik ke dalam dapur dan langsung memberikan topi pekerja Krusty Krab. SpongeBob yang sempat senang dengan kesepakatan antara mereka berdua, dengan sangat cepat seorang Krab memberikan beberapa keperluan barbeque yang itu ia rakit sedemikian rupa dengan beberapa alat sekitar. Setelah dirasa Sandy kuat di sepak, Krab pun bergegas pergi ke depan untuk memasang papan menu baru berupa kacang panggang, yang itu dengan sedikit semburan mengarah ke wajah Squidward. Di sisi lain, SpongeBob yang mencoba menghibur Sandy karena ia karyawan baru. Kemudian mereka berdua pun bergegas menuju meja eksekusi. Dan SpongeBob sebagai karyawan lama hanya bisa membanggakan tempat panggangan. Namun secara tiba-tiba tepat di depan sudah ada pesanan menumpuk, yang itu merupakan pesanan Krabby Patty SpongeBob. Hingga ketika dirinya melihat pesanan kacang belum ada, SpongeBob yang baik hati mencoba mempromosikan dengan cara memberikan ke salah satu customer. Seorang Bubble Bass yang terkenal lemparan kacang. Tiba-tiba ia yang sempat menolak menyukai yang lagi-lagi mengeluarkan semburan seperti knalpot racing. Selanjutnya ia yang merasa kalau makanan buatan Sandy sangat begitu nikmat. Sontak di saat memberikan nilai melalui bokong, orang-orang sekitar pun menjadi penasaran dan itu diikuti oleh yang lain dengan sedikit mengantri. Banyaknya pesanan terkait kacang sampai kertas menumpuk. Barulah masing-masing dari mereka senang karena mendapati pesanan yang lumayan. Apalagi SpongeBob dan Sandy saling bersemangat membuat menu andalan. Setelah begitu lama beratraksi bersama SpongeBob, barulah mereka selesai dan terpantau para pelanggan sekitar sangat menyukai makanan yang berapi ke segala arah. Termasuk seorang bayi sampai-sampai ibunya gosong menghitam. Tapi makin kesini pesanan seorang SpongeBob semakin sedikit dan lama-kelamaan Sandy memanggang begitu banyak karena permintaan pelanggan telah beralih dari patty. Seperti yang bisa kalian lihat, Bubble Bass malah adu skill dan hasilnya matanya merah yang selanjutnya semburan yang keluar dari Krusty Krab malah mengarah ke pulau daratan sampai 3 pohon kelapa terbakar. Kemudian Tuan Krab yang menyediakan lebih banyak panggangan barbeque. Secara semangat, Krab memberikan beberapa keperluan sampai-sampai tempat kerja SpongeBob sedikit tersingkir. Akan tetapi Sandy yang semakin semangat dengan peralatan yang banyak
Krab pun langsung mengeluarkan daftar pesanan yang ada dan pesanan SpongeBob hanya sedikit bagian kertas. SpongeBob yang memasak satu patty, tiba-tiba tepat di samping Sandy mengeluarkan jurus masak terpendam yang sangat begitu cepat hingga SpongeBob terkena sedikit efek dari beberapa kacang. Kemudian yang sangat bikin terkejut ketika Sandy selesai memasak dan SpongeBob memberikan satu patty, sial Sandy yang mengambil hanya untuk ganjel panggangan, serta sontak SpongeBob bersedih melihat patty-nya tak laku. Setelah beberapa waktu berlalu dan suasana Krusty Krab berubah, faktanya orang-orang yang datang banyak dari kalangan koboi, hingga Squidward yang melihat sedikit kurang semangat. Di bagian dapur yang sudah sangat banyak asap tebal karena Sandy menggunakan banyak bakaran, ternyata SpongeBob yang berada di sudut merasa tak tahan akan polusi, apalagi ia di sini hanya menjadi asisten yang dikarenakan tak ada satupun yang memesan patty. Berusaha mengambil capitan yang berada di ujung meja, beruntung setelah mendapatkan dan memberi, SpongeBob langsung keluar dapur dengan alasan banyaknya asap pengganggu. Dengan bercampur penampakan asap menutup pintu sendirian. Ia yang tak dapat kembali masuk, akhirnya Sandy pun beraksi sendiri dan Tuan Krab yang ingin membuang limbah. Mereka dikejutkan oleh SpongeBob di luar sambil Krab menghiraukan dan membuang Krabby Patty yang tersisa. Krab yang bersenang-senang karena banyak yang membeli kacang, tapi tidak pada mantan karyawan yang hanya bisa bersedih di tumpukan patty bekas. Sandy yang merasa kasihan melihat SpongeBob yang dipecat, akhirnya ia pun yang melihat Tuan Krab memiliki ide, yang mana ketika bos besar Krab tengah bersenang dengan uang, tiba-tiba terdengar ada keributan di luar, yang rupanya para pelanggan telah menuntut pesanan yang tak kunjung datang. Squid yang tak merasa bersalah dan hanya menyuruh Krab melihat ke dapur, faktanya seorang Sandy tak mau bekerja lagi dan lebih memilih membuat kacang dan meninggalkan peralatan. Sandy yang hanya bisa santuy dimarahi Tuan Krab dan langsung pulang. Sesampai di kasir, ia juga tak lupa mengembalikan topi pekerja dan berlanjut pergi dari restoran. Selanjutnya, para customer yang meminta pertanggungjawaban atas pesanan. Apa boleh buat, mereka yang sudah sangat emosi hanya bisa merusak gedung Krusty Krab dengan mencabut beberapa properti yang ada. Tapi di saat salah satu dari mereka mencoba memakan meja, tak disangka rasa kayu yang dimakan lumayan enak, yang alhasil Bubble Bass yang penasaran mencoba menggigit lantai. Kemudian pemimpin koboi yang meminta untuk memakan bangunan, langsung tanpa rasa bersalah mereka menghabisi benda yang terlihat, sampai-sampai restoran yang tadinya utuh menjadi hilang. Di sisi lain, SpongeBob yang hanya bisa memasak patty dengan kondisi tak semangat. Beruntung aroma yang berteriak membuat orang-orang yang tadi tertarik oleh patty, yang hasilnya dua orang itu memesan termasuk Bubble Bass. Orang lain yang juga ikutan mengantri sampai panjang, sontak SpongeBob kembali cerah semula dan memulai kembali aktivitas dan fasilitas yang ada. Namun yang bikin gak ada akhlak, Krab yang mengatakan kalau harga naik 2 kali lipat. Secara tiba-tiba Sandy menarik badan Tuan Krab sambil menyemangati SpongeBob dengan usaha barunya, yang kemudian film pun berakhir guys. Wait, what? Gilbert! Pterosaurus! SpongeBob! Gorillas! Lost flip-flop! Squidward! Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, tepatnya di kasir, terlihat ada seseorang dengan wujud sedikit menyeramkan sedang memesan, yang membuat Squidward sedikit resah. Sampai-sampai ia memerintahkan petugas dapur untuk secepat mungkin memasak patty. Tak sabar akan hal itu, dirinya pun langsung melihat ke belakang dan terpantau SpongeBob hanya menunjuk ke atas, yaitu sebuah patty lengket yang kemudian terjatuh, yang hasilnya wajah Squid menjadi korban tepat pada bola mata. SpongeBob yang langsung mengambil patty panas, tanpa rasa bersalah ia menyiapkan Krabby Patty, yang selanjutnya berjalan ke depan sambil mendengar jeritan seorang bocil. Pesanan yang sudah diberikan, SpongeBob langsung melihat sosok anak yang tengah bersedih, termasuk Tuan Krab yang juga berada di tempat lebih dulu.
Hingga setelah ditelusuri, rupanya sebuah mainan boneka telah hilang yang membuat Tuan Crab memerintahkan sang anak buah untuk mengambil kembali mainan. SpongeBob yang masih tak tahu untuk kemana mencari, malah di detik yang sama dengan adanya suara jeritan bocil menjadikan salah satu orang pergi, yang kemudian barulah Tuan Crab mengajak secepatnya SpongeBob untuk mencari. Di sisi lain, mereka berdua yang sudah berada di dapur, dengan sigap Crab membuka ruangan rahasia bawah tanah, dan itu disebut sebagai ruang hilang. Dirinya yang sudah masuk ke dalam seorang diri, tapi tidak dengan pemilik restoran yang hanya bisa memantau dari atas untuk menunggu. Lampu yang dihidupkan oleh SpongeBob sebagai penerangan sangat bikin terkejut. Rupanya tepat di sekeliling terdapat banyak benda aksesoris. Dengan kasus yang sama, seluruh benda adalah benda yang pernah hilang. Berusaha berkeliling untuk melihat barang sambil mencari boneka, tiba-tiba di tengah perjalanan ia dikejutkan oleh sekotak kacamata yang membuat ia penasaran sambil mencoba mengenakan. Oh, no pictures, please. Merasa ganteng layaknya personil K-pop, tanpa disadari dari sisi lain ada terdengar suara tertawa yang itu bersumber dari sudut tumpukan benda lama. Dirinya yang tak menghiraukan suara aneh berlanjut dengan berani berkeliling sambil melihat barang-barang lama yang sudah lama tak terlihat. Namun di saat dirinya mencoba mengambil gigi palsu, tiba-tiba barang tersebut bergetar yang kemudian menginjak balon sampai-sampai mainan ayam muncul. Dan SpongeBob malah mengajak sang ayam untuk berdansa. Setelah selesai melakukan gerakan aneh, tanpa disadari ia menjumpai bola kaca berisikan Bikini Bottom yang ketika diguncang sontak keadaan menjadi bergetar. Yang itu juga dirasakan oleh penduduk perkotaan. Takut dengan kejadian yang baru saja terjadi, dengan secepat mungkin ia meletakkan kembali, yang selanjutnya secara spontan sebuah kardus terjatuh dengan keras. Tuan Crab yang khawatir dengan kejadian di bawah, apa boleh buat Squidward yang baru saja muncul langsung diperintahkan untuk turun ke ruang rahasia juga, dengan sedikit paksaan dilakukan olehnya. Di sisi lain, bocil yang masih saja bersedih membuat beberapa pelanggan kabur keluar, serta Tuan Crab yang mendengar hanya bisa berteriak ke bawah untuk secepat mungkin mengambil mainan. SpongeBob yang baru terbangun hasil dari jatuhnya kotak, secara tiba-tiba tepat di depan ada sosok penghuni lama yang sontak SpongeBob bertanya-tanya kepada mereka berempat. Salah satu seseorang yang menjawab kalau mereka adalah anak-anak Bikini Bottom yang pernah hilang. Barulah SpongeBob mengerti serta bertanya kembali bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sang pemimpin yang langsung menunjukkan beberapa permen sebagai makanan. Tanpa ragu, beberapa anak-anak menyantap dengan senang sambil mengeluarkan sebuah boneka yang mirip seperti yang ia cari. Terkejut di saat melihat barang incaran, dengan cepat ia berusaha meminta boneka dan mereka yang mendengar tak memberi hingga yang ada orang-orang tersebut bersikap marah. Tak peduli dengan aksi yang terlihat seram, beruntung SpongeBob dengan teknik profesional berhasil merampas yang berlanjut kabur meninggalkan lokasi. Ia yang terus berlari kencang di tempat lain, Squidward malah berusaha mencari temannya dan itu sesekali melihat beberapa barang yang ada. Hingga di saat melihat ada sebuah alat musik, dengan bangganya ia mengambil, yang sontak mengingat masa kecil dahulu saat belajar bermain musik, yang berakhir orang-orang yang ada di dalam takut dan kabur. Tak hanya satu jenis alat musik, ternyata ada sebuah kotak berisikan banyak klarinet, dan itu sepertinya bekas peninggalan Squidward yang pernah hilang. Namun, apa boleh buat ketika berusaha memeluk, dari belakang SpongeBob tak sengaja menabrak, di mana klarinet yang jatuh terinjak oleh kaki. Hingga hanya menyisakan kepingan hancur tak berguna. Pemilik restoran yang sudah lama menunggu di atas dan tidak ada tanda-tanda kembali, sial Tuan Crab memutuskan menutup ruang rahasia yang berawal memberikan hormat tepat di atas pintu. Selesai dari urusan dapur, rupanya Tuan Crab langsung menuju ke depan dan diperlihatkan sang anak yang masih menangis. Serta para pelanggan yang semakin sepi efek suara bising
membuat dirinya tak punya pilihan, yang mana ia dengan pasrah duduk yang juga sambil bersedih bersama guys. Di situasi lain, SpongeBob yang masih saja dikejar oleh penghuni ruangan. Rupanya masing-masing dari mereka yang mengejar berusaha menggunakan alat seadanya, yang itu seperti kloset yang bisa berjalan. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga menggunakan seekor siput yang pelarian SpongeBob tersebut melewati penambangan permata yang telah hilang, serta melintasi masa purba yang sudah tidak ada saat ini. Lost world. Apalagi itu terdapat seekor makhluk Telosaurus. Di tempat lain, Squidward yang berusaha mencari jalan keluar, beruntung ia menemukan sebuah pintu yang ketika dibuka rupanya pintu yang dimaksud adalah tempat pembuangan minyak dari Krusty Krab. Dan yang terjadi tumpahan minyak dengan banyak keluar, sampai-sampai Squidward terbawa arus yang membanjiri kawasan. SpongeBob yang sudah dalam kondisi genting yaitu sampai pada jalan buntu. Sangat bikin apes, para penghuni yang mengejar sudah berada di depan yang sepertinya sudah siap ingin menghajar. Namun tiba-tiba beruntung minyak hasil perbuatan Squidward muncul yang itu secara cepat ingin menenggelamkan seluruh ruangan. Mereka berempat yang langsung panik dengan berusaha agar tidak tenggelam. Secara spontan SpongeBob memiliki ide yang mana ketika Tuan Krab tengah bersedih di atas, mengejutkan sebuah suara ketukan terdengar yang kemudian beberapa makhluk yang terjebak di dalam satu persatu keluar. Yang itu termasuk 4 orang anak yang telah lama menghilang. Krab yang tak mau melihat mereka, apa boleh buat orang tua dari sang anak datang yang pada saat itu mereka sudah menua, sambil menjelaskan kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu dengan harapan dapat menemukan anak-anak mereka kembali. Pada kejadian lain, sang anak yang mendapatkan kembali mainan, tak disangka ia tak mau menerima, dan yang ada ia lebih memilih hewan purba sebagai mainannya. Tak hanya itu, di saat SpongeBob sadar kalau Squidward belum keluar dari ruang rahasia, ternyata ketika ditelusuri Squid sedang berada di zaman purba dengan sedikit hanyut pada arus sungai, yang kemudian film pun berakhir guys. Pada pagi harinya, yang memperlihatkan SpongeBob dan Patrick yang sedang berbelanja di sebuah toko terdekat di sekitar rumahnya. Dengan raut wajah yang sangat gemoy, tak sabar untuk menunggu pesanannya. Lalu pemilik toko yang wajahnya mirip dengan Tuan Krab langsung memberikan pesanan dari SpongeBob dan Patrick. Sontak saja dong, mereka berdua sangat kegirangan saat diberikan pesanannya. Lalu saat di luar, mereka menari-nari. Ketika si Patrick membuka pesanannya terlebih dahulu, ternyata dia telah memesan 1 biji ubi jalar. Lalu dengan sekejap mata, Patrick langsung menghabiskan makanannya tanpa memberikan sedikit pun kepada SpongeBob, hingga membuat perut Patrick yang buncit langsung kekenyangan. Kini giliran SpongeBob yang langsung membuka pesanannya, yang ternyata di sana SpongeBob tidak membeli makanan yang sama halnya seperti Patrick. Namun dia telah membeli sabun gelembung. Namun dia berhasil meniupnya hingga berbentuk bola-bola gelembung yang mengerubungi si Patrick yang nampaknya sangat kegirangan. Mengetahui temannya senang, SpongeBob langsung menciptakan kembali gelembung yang lebih besar untuk ditujukan kepada sahabatnya, hingga membawa dirinya perlahan-lahan terbawa ke atas langit-langit yang membuat si Patrick terjatuh ke tanah. Kemudian di sini si Patrick yang barusan tadi terjatuh, secara tiba-tiba saja perutnya yang merasa keroncongan. Akhirnya dengan sangat konyolnya meminta kepada SpongeBob untuk menciptakan makanan dari sabun gelembung. Akhirnya SpongeBob pun langsung mengabulkan permintaan Patrick dengan membuat sabun gelembung berbentuk makanan kue lapis yang cukup panjang. Setelah dibuat oleh SpongeBob, kekonyolan dari si Patrick mulai diperlihatkan nih. Pasalnya dia langsung memakan kue lapis gelembung itu hingga membuat si Patrick kesal
karena setiap kali dia memakan kue gelembung itu pasti akan pecah. Namun nyatanya Patrick sadar bahwa itu bukanlah makanan yang sesungguhnya. Untuk menghibur hati si Patrick yang sedang kecewa, SpongeBob lalu langsung menciptakan sabun gelembung dengan cinta dan kasih sayang untuk membuat gelembung persahabatan yang nantinya bisa diajak bermain bersama. Terbukti, SpongeBob langsung menyukai teman barunya yang diberi nama Bubble Buddy. Namun berbeda halnya dengan Patrick, dia masih menganggap gelembung itu sebagai makanannya. Patrick dan SpongeBob itu sedang ngobrol. Secara tiba-tiba saja, angin telah datang yang menghembuskan teman gelembung SpongeBob terbawa arus angin. SpongeBob yang panik, lalu dia langsung mengejarnya. Sedangkan si Patrick seorang diri di tempat itu dan marah karena dia tidak bisa mendapatkan makanannya. Saat berada di tempat lain, SpongeBob masih berusaha untuk menyelamatkan Bubble Buddy-nya yang masih terombang-ambing oleh angin, hingga sahabat barunya itu terjatuh tepat di garis lingkaran yang merupakan tempat latihan untuk lempar lembing. Yang ternyata di sana ada Larry bersama dengan teman-temannya yang sedang latihan lempar lembing. Larry yang tahu lalu langsung menghampiri SpongeBob yang kepalanya masih terkena lembing yang membawa sahabat gelembungnya itu. Di sana SpongeBob langsung memperkenalkan sahabat gelembungnya terhadap Larry sembari memutar-mutarnya bahwa dia sangat menyukainya. Teman-teman Larry sangat antusias, begitu pula dengan Larry, sehingga membuat tangannya terkena serpian sabun gelembung. Tak terduga saat Larry ingin mengambil lembing itu kembali, tangannya terasa licin, sehingga membuat Larry tidak bisa memegang lembing itu. Hingga pada akhirnya lembing itu terlempar yang secara kebetulan mengenai ekornya. Begitu pula dengan sahabatnya yang sama-sama mengalami seperti Larry, hingga lembing itu mengenai plankton yang sedang memasak makanan yang tidak enak. Kekonyolan akibat berkenalan dengan gelembung sahabat SpongeBob membuat teman Larry berwarna merah itu juga sama-sama mengalami kesialan, dan pada akhirnya dia pun dimamam oleh si siput besar tersebut. Larry yang melihat semua teman-temannya mengalami kesialan akibat ulah sahabat gelembungnya, dia langsung menyerang gelembung sahabat milik SpongeBob bersama-sama. Namun untungnya SpongeBob berhasil pergi melarikan diri. Sekarang ini SpongeBob dan sahabat gelembungnya sudah berada di rumah Squidward sembari menari-nari bersama dengan riang gembira. Di sana Squidward yang sedang menikmati bermain klarinetnya meskipun suaranya yang dihasilkannya cukup fals. Namun SpongeBob yang menjengkelkan langsung menerobos pintu itu karena dia berniat ingin mengenalkan sahabat barunya itu kepada Squidward. Namun tentu saja Squidward tidak peduli tentang hal apapun yang mengenai SpongeBob. Apalagi saat itu ujung klarinetnya telah masuk ke dalam gelembung itu. Jadi saat Squidward memainkan klarinetnya, secara tiba-tiba saja telah muncul gelembung-gelembung balon yang menyebar di seluruh ruangan itu, sehingga mengakibatkan Squidward marah. Saat berada di luar, SpongeBob langsung membuatkan tempat tidur untuk sahabat gelembungnya untuk ditempati. Lalu sebelum SpongeBob bergegas tidur, dia sempat menciumnya sebagai tanda selamat bobo kepadanya. Lalu SpongeBob pun langsung tidur dan mematikan lampunya. Tak berselang lama dari itu, secara tak terduga, ternyata sudah ada Patrick yang berpakaian menggunakan celana dalam saja di rumah SpongeBob yang sedang menyelinap. Singkatnya, pada keesokan harinya, SpongeBob tahu bahwa si Patrick telah menginap di rumahnya sembari membangunkannya. Ketika SpongeBob mengucapkan selamat pagi dunia kepada sahabat barunya, secara tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan keadaan sahabat gelembungnya yang telah pecah. Terlihat seisi rumah yang ada bekas pecahan dari sahabat gelembungnya di mana-mana. Sontak saja hal itu pun membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman sahabat barunya telah lenyap. Akhirnya disinilah SpongeBob mengambil langkah cerdik untuk mengetahui siapa seseorang yang telah berani-beraninya melenyapkan sahabat gelembung miliknya.
Dia pun saat itu telah membuat kembali gelembung-gelembung yang berbentuk suara rekaman untuk dikirimkan kepada orang-orang yang sebelumnya pernah ditemui oleh SpongeBob. Di antaranya surat rekaman itu tertuju kepada Larry yang sedang berada di gym untuk melatih otot-ototnya. Tak hanya itu saja, ada beberapa orang yang telah menerima surat rekaman itu untuk segera berkumpul di rumahnya. Saat mereka berlima telah berkumpul dan bingung dengan maksud pertemuan yang diadakan oleh SpongeBob secara mendadak itu, SpongeBob kemudian muncul dengan berpakaian yang berbeda dari sebelumnya, sembari bergaya layaknya seorang detektif yang akan menginterogasi mereka berlima. Apakah di antara mereka sudah ada yang meletuskan sahabat gelembungnya saat malam hari? Disinilah SpongeBob pun langsung menuduh di antara mereka berlima pasti ada pelaku yang tidak menyukai sahabatnya itu. Yang dilakukan oleh SpongeBob pertama-tama, dia menuduh Larry sebagai pelaku utama yang pada saat itu sebelumnya telah bertemu dengannya di lapangan lempar lembing. SpongeBob menduga saat malam hari Larry secara diam-diam telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya untuk melenyapkan sahabatnya agar meletus dengan menggunakan lembingnya. Larry yang dituduh oleh SpongeBob karena telah melenyapkan sahabatnya, dia pun langsung menjelaskan kepada SpongeBob bahwa semalam dia dan kedua temannya telah keluar sepanjang malam untuk menemukan lembing mereka yang telah menghilang saat terjadinya kekacauan akibat SpongeBob yang memperkenalkan sahabat barunya itu. Kini giliran selanjutnya adalah si Patrick yang diinterogasi. Di sana SpongeBob yang marah dan ngomel-ngomel gak karuan menuduh Patrick adalah pelakunya karena dia tahu sebelumnya Patrick memang ingin memakan sahabat gelembungnya saat pertama kali dibuat. Dan kini Patrick mencoba ingin memakan sahabat gelembungnya untuk camilan malam. Karena memang malam harinya dia telah menyelinap masuk ke rumah SpongeBob secara diam-diam dengan pakaian ala kadarnya aja. Yang penting burungnya tetap tertutup untuk memakan gelembungnya. Namun karena gelembung itu sangat licin dan susah untuk dikonsumsi, akhirnya si Patrick yang kesabarannya hanya setipis tisu langsung ngajak gelut dong gelembung itu, hingga membuat si Patrick mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya. Namun gelembung itu tidak meletus sama sekali, sehingga membuat tenaga dalam Patrick habis dan kecapean. Lalu langsung memutuskan untuk pergi bobo saja dan melupakan segalanya. Karena kasus ini sangat sulit untuk diungkapkan, akhirnya tak berselang lama dari itu datanglah si Sandy yang ikut andil dalam masalah ini untuk kasus yang cukup meresahkan ini. Sandy pun langsung menggunakan kemampuannya seperti ala-ala Sheriff Texas dengan menggunakan kaca pembesar untuk melihat satu persatu di antara mereka siapa saja yang bersalah. Hingga saat itu Sandy pun telah memeriksa di bawah kolong tempat tidur SpongeBob dan menemukan ada beberapa bercak dari sabun gelembung yang berceceran. Sandy menduga bahwa SpongeBob adalah orang yang telah meletuskan sahabatnya sendiri ketika sedang tertidur. Sontak saja hal itu membuat teman-temannya yang tertuduh itu merasa kaget sekaligus syok. Karena Sandy tahu setiap malam SpongeBob pasti sering mengigau tentang kebiasaannya menebak-nebak kisah dengan keledai laut dalam tidurnya sembari memberi bukti. Sontak saja SpongeBob pun merasa sangat bersalah karena dia sendiri yang telah meletuskan sahabat gelembungnya. Sehingga dengan rasa bersalah yang sangat mendalam, dia pun langsung melompat ke tubuh sabun gelembung yang telah berceceran di mana-mana. Kemudian SpongeBob langsung menyerap kembali sabun gelembung itu untuk membentuk kembali sahabatnya. Ya, notabene SpongeBob terbuat dari spons. Hal itu memudahkannya untuk mengembalikan sahabat gelembungnya menjadi utuh seperti sedia kala. Dengan keajaiban cinta dan kasih sayang yang memang ditujukan untuk sahabatnya itu, akhirnya SpongeBob pun berhasil menciptakannya kembali. Di sana SpongeBob pun langsung menangis dan terharu. Akhirnya dia bisa bertemu kembali bersama dengan sahabatnya. Di sini SpongeBob meminta agar sahabatnya membalas kesalahannya agar memukulnya. Sehingga sahabat gelembungnya langsung menghajar SpongeBob hingga membuat tubuh SpongeBob langsung meledak seketika itu. Dan film pun akhirnya telah berakhir guys. Sampai jumpa kembali ya di channel Hans Review.